Masih menjelaskan masalah menjaga anggota badan. Di antara anggota badan yang wajib dijaga adalah lidah. Dan di antara sesuatu yang wajib dijaga daripada lidah adalah wahifzuhu minal istihza, menjaga lidah daripada istihza. Istihza itu menghinakan. Maka di antara sesuatu ada yang namanya khawariqul adat. Khawariqul adat itu satu kejadian yang di luar hukum adat, di luar kebiasaan. Dibakar nggak hangus, dibacok nggak mempan, jalan di atas air, itu namanya khawariqul adat. Dan khawariqul adat itu halal, ada yang halal, ada yang haram, tergantung si pelakunya. Di antara yang halal adalah ketika khawariqul adat itu keluar dari calon nabi, namanya irhas. Nabi lahir disunati, Nabi lahir harum, Nabi Nabi lahir tanpa ada darah setetes pun, itu namanya irhas. Dua, dilakukan oleh para nabi, namanya mukjizat. Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa bisa membangkitkan yang mati, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk-makhluk halus, namanya mukjizat. Ketika dilakukan oleh para wali, namanya karamah. Ketika dilakukan oleh orang-orang soleh, namanya maunah, pertolongan. Dan ketika dilakukan oleh orang-orang fasik, sholat enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, tapi punya satu kejadian yang aneh, maka namanya istidros. Istidros itu diambulin. Kalau orang Betawi bilang diambulin, orang Sunda bilang panyungkun. Dan ketika kejadian aneh tersebut keluar daripada orang-orang kafir, nah ini namanya ihana. Ihana itu menghinakan. Nah, di antaranya kewajiban lidah, kewajiban kita menjaga lidah adalah yang pertama minal istihza, di antaranya minal istihza. Wajib menjaga lidah kita daripada menghinakan orang lain. Bil muslim, pada orang muslim. Makanya termasuk dosa besar kalau sampai orang menuduh zina kepada orang muslimah yang baik-baik. Wa qazful muhsanat, dan menuduh zina kepada perempuan baik-baik itu termasuk pada dosa besar, sebab termasuk pada kategori istihza, menghinakan. Wasukhriyah, sukhriyah itu termasuk merendahkan, meledek bihi kepada orang muslim, wadohku, dan juga wadoki, mentertawakan alayatasi muslim, istighfapan. Di dalam kalimat dalam kitab Mirqodus Rolutalik salah silam dikatakan tidak boleh tertawa, mentertawakan seorang muslim dengan bermaksud menghinakan. Tapi dikatakan elaknya bahwa kalau orang tersebut memang tidak membuat gara-gara untuk ditertawakan, kalau memang dia yang membuat masalah supaya orang pada ketawa dan dia bangga dengan diketawainya, nggak jadi masalah. Menjadi masalah itu. Sengaja cuma bikin ketawa.
dan sengaja justru dia kalau diketawain emang gila, justru kalau gak ada ketawa sedih dia. Itu nggak jadi masalah dan tidak termasuk pada menghinakan. Dan kalau misalnya mentertawakannya tidak ada tujuan istihza dan istighfar, kan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mentertawakan seseorang dengan elat istighfafan wastihqolahu, menganggap enteng, wastihqoron, dan menghinakan kepada itu orang muslim sehingga ia tertawa. Itu menjadi permasalahan. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah saling menghinakan dari satu kaum kepada kaum yang lain. Bisa jadi yang kita hinakan lebih mulia daripada kita, bisa jadi yang orang-orang yang kita bicarakan bisa lebih mulia daripada kita. Qala laisa bihasabi imri'in minasyari ayyukira akhahu al-muslimah. Cukup kejelekan buat orang muslim. Orang muslim itu bisa dikatakan orang muslim yang jelek, nggak usah dia nyolong, nggak usah dia mabuk, cukup dikatakan orang muslim yang jelek ketika ayyukira akhahu al-muslimah, ia menghinakan saudaranya yang muslim, itu jadi jelek. Jadi seseorang itu untuk bisa dikatakan jelek gampang sebenarnya. Dia ngeledekin saudaranya muslim, ya udah jadi orang jelek. Dan untuk bisa dikatakan jadi orang yang jelek di masyarakat, ya gampang sebenarnya. Punya wajah kayak Haji juga cukup ya. Cukup. Jadi gampang kalau pengen dinilai jelek sama masyarakat, sangat cepat sekali itu mas, sangat cepat sekali. Cuma untuk dinilai supaya kita dinilai baik sama masyarakat itu yang sulit gitu. Sulit itu pengen dibilang bagus di masyarakat. Buat ngaji doang belum cukup, buat ke masjid sering masjid belum bisa, orang belum bisa nyebut kita rajin, belum bisa nyebut kita orang baik. Kita azan belum bisa dikatakan orang baik sama orang kampung. Butuh pembuktian yang lama untuk bisa dikatakan orang baik. Tapi untuk bisa dikatakan orang yang tidak baik, ya itu gak usah lama-lama, gak usah lama-lama. Itu sangat cepat sekali. Maka bersihin itu lebih lama daripada motorin. Kalau motorin ruangan mah tinggal tumpal-tumpain aja, sejam setengah jam juga ya 5 menit juga kotor itu ruangan. Tapi bersihinnya lama, merubui lebih cepat daripada bangun. Merubui mah semangat gura-gura aja setengah jam, bangunnya 2 tahun. Iya, buat kita dipandang baik oleh seseorang itu sulit ya. Sampai untuk jadi orang baik di mata seseorang itu sulit, tapi untuk jadi orang tidak baik di mata seseorang perlu lama ya. Dikata Nabi, cukup kejelekan buat orang muslim itu ketika ia menghinakan saudaranya yang muslim. Menghinakan itu dari siapanya? Mau dari pakaiannya, mau dari wajahnya, mau dari penampilannya, mau dari arah omongannya, mau dari arah sisi manapun, tetap ketika dari satu sisi kita hinakan, masuk kepada kategori ayyukira akhahu al-muslimah. Kata Nabi, kata Ki Muslim, Allahumma fadna min zalika kulli, ya Allah jagalah kami daripada itu istihza, daripada itu al-kisbu, daripada itu namimah, daripada ghibah, daripada yang lainnya kulli,
Dia satu tanda namanya istibro, membebaskan diri bahwa diri itu tidak punya kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat, tidak punya daya upaya untuk meninggalkan maksiat, dan tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya untuk melaksanakan taat, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Itu maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Namanya tabarrik. Tabarrik itu membebaskan diri, mengakui kalau diri itu tidak punya kekuatan apapun. Tapi untuk bisa seperti itu, Ki Muslim bilang bijahin Nabi wa alihi, dengan keagungan Nabi dan keluarganya. Ini namanya tawasul. Untuk bisa menjadi terjaga diri daripada ghibah, daripada isu, daripada namimah, daripada istihza, tetap ada jalan tawasul bijahin Nabi, dengan keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekelas ilmu suami, sekelas wali, sekelas orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, tetap ketika meminta sesuatu ada tawasul, cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, tetap ilmu suami bilang bahwa sesuatu itu bijahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib dijaga daripada segala dari lidah. Banyak yang perlu dijaga dari lidah, jaga daripada ghibah, daripada namimah, daripada istihza, daripada yang lain. Wa yajibu alaika hifdzul udhuni, dan wajib atas engkau menjaga telinga, jagain kuping. Dijaga dari apa? Satu, minal istimai ilal ghibah, mendengarkan orang yang lagi ghibah. Kita mah lagi ngomong, Bang Boy ngomong kepo lagi sebelum ngomongin si Anu, kau pendengar setia. Ngomong dong. Enggak ikut, kita enggak ikut dengerin doang. Kebahagiaan itu. Istimai anil ghibah. Saya mau enggak ikut ngomongin, kenapa dengerin? Kalau saya dari situ, kalau nggak boleh dengerin, ya keluar dari situ. Kalau masih di situ aja, tetap kebahagiaan. Jahit main ke rumah tidak ada sama si Waru. Dia mah cuma main doang, lagi main ke rumah si Dadak. Begitu di rumah lagi main ke rumah si Dadak, lagi ngobrol-ngobrol, digerebek rumah si Dadak. Polisi pengedar keangkut tuh si Jahit, keangkut ke kantor belas Jahit, ketangkep atau Jahit, saya nggak ngapa-ngapain Pak, saya cuma nanggung doang. Ya kamu di situ ya, tapi saya nanggung Pak, ya nggak bisa tetap bawa. Walaupun si Jahit mah nggak jadi pengedar, nggak jadi pemakai, cuma sekedar nanggung di rumah si Dadak. Si Waru angkut, si Dadak apalagi yang transaksi si Dadak. Kalau si Waru jadi cuma ngeliatin doang, namun tetap angkut. Kenapa takut? Ya karena di situ yang ngomongin yang lagi ghibah si Dadak sama si Waru. Mang Boy sama Bang Kepoy lagi ngomongin Ajiji. Saya mah nggak lagi ngomong, guru cuma ngomong doang. Ya tahu bagian dosa, tapi kan saya lagi ngomong. Ngapain di situ? Itu namanya minal istimai ilal ghibah, mendengarkan ghibah. Seru emang kalau dengerin omongan orang. Apalagi kita kadang-kadang jadi kompor. Itu Bang, belum seberapa Bang.
saya bongkar lagi. Wasail wan namimah, dan mengadu domba, wal minal istimai ilal namimah, mendengarkan orang yang mengadu domba terus diaduin, umat Islam sama umat Islam diaduin, Habib sama ulama diaduin, Habib sama Habib diaduin, pesantren diaduin, mengadu tepuk tangan. Wasail aqwalil muharramati, dan segala perkataan yang diharamkan, mendengarkan segala perkataan yang diharamkan. Yang pertama, kewajiban menjaga telinga. Yang pertama adalah menjaga telinga daripada mendengarkan orang yang tiba, mendengarkan orang yang mengadu domba, mendengarkan daripada menjaga telinga daripada mendengarkan segala perkataan yang diharamkan. Dua, wal istimai ila tabuni, dan menjaga telinga daripada mendengarkan kepada tabuni, lagu nyanyian yang bikin semangat nggak apa-apa. Itu bikin semangat. Tapi kalau nyanyian yang bikin orang maksiat, yang bikin orang jadi lebay gitu, pernahkah kawan gitu? Jauh dari rumah, cerita orang buat yang mondok itu, kita buat cerita orang lagi mondok. Ingin, pokoknya kalau lagunya bikin semangat silakan, males lu bikin semangat silakan. Makanya kalau mau males semangat, jangan bawa males. Semangat karena males itu kamu semangat. Soal badru tabol ini namanya bernyanyi, silakan bersair yang membuat syair semangat. Jangan syair, kalau mendengarkan syair lagu-laguan yang bikin masalah, jangan. Lagu-lagu sekarang lebay-lebay. Lagu sekarang kalau pamilis, nah ini nggak boleh pamilis. Bil ilhani, dengan bernada, ada musiknya, ada ininya, ada sulingnya, itu namanya alatul ahwi. Kalau misalnya dia tabok doang, rebana doang, silakan. Kalau al-bandu pakai bel tabok doang, silakan. Tabok ini namanya. Enggak semuanya haram, ada yang dibolehkan. Wal nagomatul mauzunah, Allah Ta'ala, wa minan nasi man yastaghillah wal hadis. Sebagian manusia ada orang yang memberi akan perkataan yang sia-sia. Al-ghina, yakni buat bernyanyi. Akhirnya itu kerja kagak, apa kagak, ngelamun doang sambil dengerin lagu, gitu doang. Kalau lagunya bikin semangat kerja, kayak bang kepoinya pasti bakal nyetel lagu. Ini kalau dia nyetel lagu, habis semua kerjaan. Apalagi lagunya pernahkah kau kawan. Wa qala alaihi salam al-ghina yudbitun nifaq. Bernyanyi itu menumbuhkan akan kemunafikan fil qalbi, di dalam hati. Kama yudbitul ma'u al-baqala, sebagaimana air menumbuhkan akan sayur mayur. Sayur-sayuran begitu kesiram air hujan tumbuh semuanya. Kemunafikan akan tumbuh di dalam hati ketika orang sering mendengarkan gina, lagu-lagu nyanyi. Waqala alaihi salam al-ghina wal lahwa yunbitani an nifaq.
Bernyanyi, mendengarkan lagu dan bergurau itu menumbuhkan akan kemunafikan fil qalbi di dalam hati, kama yunbitul ma'u al-'asaba, sebagaimana air menumbuhkan segala rumput. Waladzi nafsi biyadihi annal qira'ata wal zikra yunbitani al-iman fil qalbi. Begitu pula sebagaimana bahwa membaca Al-Quran dan berzikir itu menumbuhkan keimanan di dalam hati. Ya, apa kita tanam? Kalau nanamnya nyanyi, tumbuhnya munafik. Nanamnya lawak, main-main, tumbuhnya munafik. Kalau yang ditanamnya baca Quran, tumbuhnya keimanan. Yang ditanamnya Al-Quran, tumbuhnya yang baik-baik. Nggak mungkin orang nanam biji baik tumbuhnya kangkung. Awi ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia berbuat kebaikan, ia akan melihat kebaikan tersebut. Tapi wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan ketika ia melakukan perbuatan jelek, ia akan melihat. Siapa yang menanam, dia melihat. Di mana kita mau tanam? Gimana itu bisa subur? Tergantung nyiramnya. Punan subur tergantung nyiramnya. Jadi kalau hati itu tergantung yang nanamnya. Mau tanamin apa hati kita? Kama yang butuh kama yang butuh ma'u al-'asaba, sebagaimana air bisa menumbuhkan rumput. Kawal nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat. Kalau dawa likul lidain, dawa untuk setiap penyakit ada obat. Kalau dawa mah ada yang diminum. Kalau dawa mah ada yang diminum, ada yang dimakan, itu namanya dawaun. Kulidain, dawa untuk setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau syifa mah Allah langsung nyembuhin tanpa ada yang diminum. Makanya sholawat namanya sholawat syifa, bukan sholawat dawa. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, bukan ma huwa dawaun. Kalau nggak pakai minum itu maka langsung jadi obat. Cuma baca Qurannya bersuara biar jadi energi. Baca Quran tuh biar jadi energi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Energi buat dia. Kok bisa jadi energi? Bisa. WA dari si dia, itu bisa jadi energi buat Bang Iji. Di WA dia baca tenang, buka maknya. Gitu, pasar lagi. Tangan buka lagi pokoknya. Males tadi anterin, jalan aja dewek, bilang aja puan. Buka lagi temennya. Kepo yang ngapain baik banget itu nyelamat. Nggak jadi energi kan ketika WA itu dia baca dari bacanya. Malah dia apa? Energi buat dia. Dia baca, semangat dia. Bang, bisa nggak jemput neng? Asyap. Asyap. Energi. Ditelepon sama kepoy. Ya tahu. Ini jadi energi. Tapi ketika baca telepon bisa menjadi energi buat dia. Itu sebuah SMS, sebuah WA, sebuah tulisan biasa dari makhluk bisa menjadi energi buat dia. Apalagi Al-Quran, maka dikatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, jadi energi. Kalau bacanya suarain, yang baca Quran orang. gimana menjadi energi dalam hening. Terkadang lagu itu jadi energi buat bang Eko lagi kerja. Aku
pernah merasakannya kawan. Itu sebuah lagu bisa jadi energi buat seseorang ketika dia suarain, dia jiwain, dia keluarkan dari suara dari mulutnya menjadi energi buat dia. Anak-anak kan itu lagi baca maulid jadi energi buat dia. Al-Quran itu bisa jadi energi buat kita ketika kita suarain. Lantangin bacanya, warotil Quran atau tidak baca biar tertil, biar rapi, baru jadi energi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tertil, energi. Jadi bagaimana caranya supaya jadi syifa, jadi energi? Baca, suarain, lantangin, terjadi energi. Kalau bacanya dalam hati nggak bisa jadi energi. Bisa jadi energi. Di SMS itu bisa jadi energi buat kita. WA bisa jadi energi buat kita. Lalu itu bisa jadi energi buat kita. Apalagi yang namanya Al-Quran, berjanji Allah itu pasti jadi energi. Jadi energi. Wa annal qira'ata wa dzikra yunbitanil iman. Baca Al-Quran dan zikir itu bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati. Iman udah ada, cuma bagaimana caranya biar tumbuh biji keimanannya ada. Bagaimana supaya bisa tumbuh seger, tumbuh subur, ya sirabi. Menyirabinya baca Al-Quran dan zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila sauti gina. Siapa orang yang mendengar suara laguan, suara nyanyi-nyanyian, lagu bisa tahu ayat maaf ar-rohani, maka tidak diizinkan baginya mendengar rohani dan di dalam surga. Apa itu rohani? Inilah lagu waman ar-rohani, dan siapa itu ar-rohani? Qala qurratu ahli jannah. Ini disebut rohani adalah para ahli qorib nanti di dalam surga. Muhammad belum tentu jadi ahli qorib dalam surga. Umayyi belum tentu. Siapa itu al-qura'in? Orang-orang yang sering baca Al-Quran. Maka kata Imam Syedina Faqra'ul Qur'ana fa inna ayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Quran itu akan memberikan datang di hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang yang bacanya. Katakan dalam hadis qudsi, man syaghalahu zikri wa tilawatu kitabi. Orang yang sibuk mensibukkan kepadanya zikir kepadaku, orang yang mensibukkan kepadanya zikir kepadaku, ya maratum biriyadi jannah farqau, kata Nabi. Kalau kalian melewati taman surga, mampir. Kata sahabat, wa ma riyadu jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasul? Majlis zikri. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majlis zikir. Maka Ibnu Abbas mengatakan, al-majlis zikri alladhi yubayyinul halal wal haram wa yubayyinu kaifa tasdari wa kaifa tabi. Majlis zikir itu adalah majlis yang menjelaskan yang halal dan haram, yang menjelaskan bagaimana cara kamu jual beli, bagaimana cara kamu menggadaikan. Berarti majlis zikir itu adalah ngaji. Berarti man sagolahu zikri, orang yang mensibukkan kepadanya ngaji, wa tilawatu kitab, dan sibuk dia baca Quran, anas alati, sehingga dia lupa minta sama Allah. Saking sibuknya ngaji, lupa jangan doa Allahumma jawidni jawjatan jamilatan syariatan. Lupa dia minta jodoh saking sibuknya ngaji. Lupa dia minta jodoh saking baca Quran mulu. Anas alati, sehingga lupa minta. Kata Allah Ta'ala, itu aku akan memberikan kepadanya bi afdal, dengan sesuatu yang lebih utama, dengan sesuatu yang lebih hebat daripada sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang suka minta.
Orang yang suka berdoa dikasih sama Allah. Orang yang suka minta sama Allah dikasih sama Allah. Orang yang sibuk ngaji gak pernah minta sama Allah, dia akan dikasih dengan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik daripada sesuatu yang diberikan sama orang-orang yang suka minta. Itu hadis kursi dan itu dia juga lu percaya. Terkadang orang nggak tapi percaya menjadi Allah. Dan Allah, Inna Allah la yuhibbul mi'at. Menjanji bangkit banyak yang terbuat. Banyak yang sakit hati, lagi menjadi bangkit ya. Ratusan bahkan ribuan yang sakit hati. Mah janji apa? Jadi katakan inti ketiga pembukaan surga yang membaca Al-Quran adalah Nabi Daud dan yang khutbahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qurra'u ahlul jannah. Tuh kewajiban kita menjaga kuping, dijaga daripada mendengar yang tadi disebutkan. Wajibu alaika hifdzul batni, itu dan wajib atas kau menjaga perut. Dijaga dari apa perut? Minal muharramat wasyubuhat. Yang pertama, perut dijaga dari barang-barang yang haram. Mana batak minal haram? Bahwa haram. Sesuatu yang tumbuh dari barang yang haram, maka sesuatu itu akan jadi yang haram. Ya Musa, in aroda ayustajaba doauka. Allah bilang kepada Nabi Musa, hai Musa, andaikan kau ingin doamu langsung diijabah, satu syaratnya, pasun batanaka anil haram, jaga perutmu dari barang-barang yang haram. Itu syarat pertama itu. Asal itu muqaddam al masrur, syarat harus didahulukan dari yang disyaratkan. Wajawari haka anil asam, dan jaga semua anggota badanmu dari berbuat dosa. Bagus bibitnya, bibit unggul. Bagus tanahnya, tanah yang subur. Ditanam tuh bibit yang unggul, ditanam di tanah yang subur, tapi nyiramnya pakai air sabun, nggak bagus. Bagus tuh burung biangannya, bagus bapaknya, tapi makanannya jelek nih. Bukan pakai pakai susu basi. Saya sempet tuh kayak beduk kena air soalnya. Motor kata tuh motor minyak 4 tak, bannya petrek, semuanya cakep, tapi kalau bensinnya premium tetap berbet. Orangnya ganteng, badan tinggi, cakep, keren, gagah, tapi isi perutnya barang-barang yang haram, ya berat itu mah buat dibawa aja. Maka batnaka anil haram, jaga perut dari barang yang haram, syubhat, dan barang-barang yang tak jelas. Al halal mubayyinun, yang halal sudah jelas, wal haram mubayyinun, yang haram sudah jelas. Oh bainahuma syubhat, perkara yang ada di antara haram dan halal namanya barang syubhat. Wasyahwat, perut yang ketiga, jagain perut daripada perkara-perkara yang syahwat yang kita inginkan. Syahwat aslu kulli maksiatin wa qoblatin wa syahwatin awridu anin nafsi. Segala pangkal kemaksiatan dan kelalaian dan keinginan awridu anin nafsi, karena kita reda terhadap nafsu, keinginan, pengen makananmu, pengen makananmu, pengen makananmu. Jaga itu perut dari yang diinginkan. Qala ba'duhum bal ani syub'i, bahkan perut wajib dijagain dari kenyang. Kenyang ada dua, ada kenyang inda syar'i, ada kenyang inda adi. Kalau kenyang inda syar'i, kenyang menurut syarat adalah ketika ucus kita, sepertiga ucus kita sudah terisi makanan, itu kenyang namanya. Ucus 18 jengkal, ucus kita 3 meter, 1 meter buat air, 1 meter buat udara, 1 meter buat makanan. Ketika ucus kita, sepertiga ucus kita sudah terisi oleh makanan, walaupun kita masih pengen, kenyang namanya udah, berhenti itu.
itu namanya kenyang indah syar'i. Kalau santri makan belum kenyang, kenyangnya kenyang menurut adi, kenyang menurut adat adalah kalau kita udah nggak pengen sama itu makanan, benernya kenyang. Lagi lah, nyerah, kenyang. Berapa jam sini? Tapi udah nyerah, itu namanya udah kenyang. Yang disuruh adalah jangan dijaga diri dari kenyang menurut adat. Silahkan kenyang, tapi menurut syarat, yaitu penuh tuh perut daripada sepertiganya. Ayat lagi li'annahu karena bahwasanya kenyang yuqasil qalba itu membuat keras kepada hati. Jagain perut daripada kenyang, daripada perkara yang haram, daripada perkara yang syubhat, dan daripada perkara yang diinginkan. Wajib alaika hifdzul yadain, dan wajib atas engkau menjaga kedua tangan. Tangan wajib dijagain dari halapah, menjaga tangan satu min tanawulil haram, daripada menjaga barang-barang yang haram, dan yang kedua wa min kitabati ma la yajuzu taqallumu bihi, menjaga tangan dari menulis sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Jadi kalau zaman sekarang itu bertambah, kalau dulu lidah tak bertulang, kalau sekarang jempol tak bertulang. Jadi banyak orang tersakiti gara-gara lidah, sekarang banyak orang tersakiti gara-gara jempol medsos. Nah, gara-gara medsos, gara-gara ini jempol tuh bahaya. Maka itu termasuk wamin kita batiman la yajuzu at-taqallubu bihi. Wamin darbil muslimin, yang ketiga dijaga tuh lidah tangan daripada memukul orang muslim diberi hak tanpa ada hak, tanpa kewajiban. Maka jaga tangan, jangan sampai memukul orang muslim. Wajibu alaika hifdzul rijlain, dan wajib atas kau menjaga kedua kaki. Kaki jagain dari apa? Satu, min masyi ilal haram, berjalan daripada barang yang haram. Kaki diajak ke pamilis, ya namanya pamilis. Kalau gambus sama aja sih. Iya pamilis ada gitarnya, gambus juga ada gitarnya. Pamilis ada sulitnya, gambus juga ada sulit. Tapi kan nyanyi Arab, emang Arab sudah nyanyi Arab cakep. Saya nggak nonton Arab dulu, saya nontonnya gambus sama aja. Qasidah saya mau guru sama aja, gambus juga. Pakai musik juga, pakai gendang juga, pakai sulit juga. Kalau sekarang saya menontonnya itu marawis yang paduan nomor tunggal, tangan aja nyanyi juga. Enggak, saya nggak berpandang doang sih guru, tapi yang nyanyi ibu-ibu muda sama aja lah, berpandang yang bener-bener yang mainnya liatin. Nggak apa-apa, silakan nonton bersama ya. Ini mainnya nih poek, aja kayak poek, nggak apa-apa itu mah. Dijagain diri dari mendekati berjalan untuk menuju kepada diharamkan wa au ila sulqan zalimin, atau diantaranya lagi kaki dijaga daripada jalan menuju ke rumah pemerintah yang zalim, menuju ke rumah camat yang zalim, menuju ke rumah lurah yang zalim. Kalau tidak itu rumah camat mulu, camatnya ke rumah kiai. Kiai ke rumah wali kota dulu, tadi itu ke rumah wali kota. Wali kotanya nggak pernah ke rumah kiai. Kalau kiai nemu kiai kesalahan nggak cium tangan, tapi kalau kiai nemu wali kota cium tangan, kiai juga ketemu. Sama wali kota cium tangan dulu. Punya wali kota yang cium tangan, kiai yang cium tangan wali kota.
Kali wali kotanya udah tua guru, ya berarti karena tuanya jangan karena wali kota. Lalu menghormati karena kayanya, habis seperti gimana? Habis seperti gimana? Tapi kalau wali kotanya susah, maka bakal diundang kan? Wali kota kayaknya ya, wali kota dia kata wali kota, dia kata gubernur, kalau susah nggak bakal diundang. Tapi kalau misalnya kaya, di jalan menuju rumah camat, menuju rumah lurah, menuju rumah wali kota, menuju rumah gubernur yang zalim, itu termasuk fa'innal masya ilaihi min ghairi darurah, berjalan menuju ke rumah pemerintah yang zalim tanpa ada kemudaratan, maksiatun, itu merupakan kemaksiatan. Ya, dengan dibagi duit sama orang Cina 1 juta daripada dibagi duit sama wali kota 500. Orang Cina mah duit nggak ada apa-apa itu. Ya, orang Cina bagi duit nggak ada apa-apa. Salah bagi duit 100.000, nyatanya banyak banget. Lagi 100.000 permintaannya banyak banget. Toh kewajiban manusia menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga perut, dan menjaga kaki. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga segala anggota badan kita, untuk menjaga lidah kita, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga anggota badan kita, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemaksiatan, bersihkan anggota badan kita dari segala kemaksiatan. Wala hadiniya as'aluka lijabal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم